Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, jurnalis, wartawan, dan dimanapun rekan-rekan yang mengikuti pemberitaan hari ini, khususnya di dalam KPK menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik tentang kinerja-kinerja yang telah dilakukan KPK. Yang saya hormati juga seluruh anak bangsa dimanapun berada, yang saya cintai, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita yang melaksanakan ibadah puasa mendapatkan mahfirah dan barokah, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan atau yang mewakilinya yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam rangka atau terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hari ini tentu rekan-rekan sudah mengikuti dari beberapa waktu yang lalu proses yang dilakukan oleh KPK, mulai dari pengumpulan data, informasi, keterangan, dan juga segala hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi. Yang tentunya rekan-rekan bisa mengikuti kembali apa yang telah dilakukan KPK. Berdasarkan laporan masyarakat yang kemudian diolah, ditelaah, dan dilakukan kajian oleh KPK, data-data tersebut menunjukkan ada suatu peristiwa pidana. Dan peristiwa pidana tersebut adalah berupa peristiwa tindak pidana korupsi. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya alat bukti yang cukup, yaitu telah terjadi suatu peristiwa pidana tindak pidana korupsi. Dan KPK terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan pada akhirnya kita menemukan tersangka. Dan sore hari ini kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2023, yang penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. RAT resmi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil PNS dari tahun 2005. Di antaranya memiliki kewenangan antara lain melakukan penelitian dan pemeriksaan atas temuan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di tahun 2011, RAT diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Dengan jabatannya tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakannya. Selain itu, RAT diduga memiliki beberapa usaha, yang satu diantaranya PT AME, yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Adapun pihak yang menggunakan jasa PT AME
adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan koordinasi dengan PT AME. Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90.000 US dollar yang penerimaannya melalui PT AME, dan saat ini pendalaman dan penelusuran terus dilakukan. Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman RAT yang beralamat di Jalan Simpruk Golob, Jakarta Selatan. Di dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro. RAT disangkakan atas perbuatannya melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memberikan fokus khusus pada korupsi di sektor pelayanan publik ataupun keuangan negara. Sebagaimana pernah kami sampaikan bahwa KPK memang memiliki fokus area pemberantasan korupsi. Di antaranya tata niaga dan bisnis, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, termasuk juga sumber daya alam, dan juga tentang korupsi yang terkait dengan praktek-praktek kegiatan politik. Karena itu, KPK terus bekerja keras untuk melakukan kerja-kerja cerdas, kerja-kerja pemberantasan korupsi. Kita memahami bahwa begitu banyak modus operandi daripada korupsi. Yang kita sangat sadar bahwa korupsi telah merampas hak rakyat, merampas hak kita semua. Karena itu, mari kita bersama merapatkan barisan, menyatukan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai Indonesia bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Mari kita bersama untuk menyelamatkan negara kita dari kerugian-kerugian para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, para perampok-perampok uang milik rakyat, uang milik negara. Kalau korupsi kita bisa berantas, tentulah kita memimpikan terwujudnya 7 negara. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan
barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik. Barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, tas ada 30-an yang kita bawa sini. Turun dikit palanya turun dikit palanya. Yang belakang lu bilangin turunan dikit palanya. Bro. Nah ya, turunan dikit palanya bagian semua yang belakang. Ya, saudara, yang Anda saksikan adalah untuk memperlihatkan barang bukti terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo yang per hari ini sudah mulai ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari sejumlah barang mewah yang dihadirkan tadi tampak juga tas-tas mewah yang diperlihatkan kepada publik. Total ada 68 tas mewah sebetulnya disita oleh KPK, saudara. Tapi yang dihadirkan pada gelar perkara hari ini yakni hanya 32 saja. Dan selain tas mewah juga ada uang yang disita oleh KPK senilai 32 miliar rupiah. Di rumah Rafael Alun juga ditemukan ada safe deposit box terkait dengan kasus gratifikasi ini. Selain itu, tadi disampaikan juga oleh Ketua KPK Firly Bahuri, ditemukan ada dugaan gratifikasi senilai 90.000 US dollar. Dugaan gratifikasi ini dilakukan sejak tahun 2011. Ini dia, Rafael Aluntri Sambodo resmi ditahan oleh KPK selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Dan Rafael ditahan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK, saudara. Ya, tak hanya barang-barang Rafael, temuan uang yang disita oleh KPK. Tas-tas mewah ini adalah tas milik dari istri Rafael Aluntri Sambodo yang kasus ini menjadi sorotan karena keluarganya kerap melakukan flexing di media sosial sehingga menjadi sorotan. Sebelum ditahan, Rafael Aluntri Sambodo ini sudah 2 kali diklarifikasi atau diperiksa harta kekayaannya oleh KPK untuk mencocokkan dengan harta yang dilaporkan dalam LHKPN. Setelah menemukan adanya dugaan tindak pidana, maka KPK menetapkan Rafael Aluntri Sambodo sebagai tersangka dugaan menerima gratifikasi sejak Senin pekan lalu. Dan untuk hari ini Rafael Aluntri Sambodo resmi ditahan oleh KPK, saudara. Ya, sebelum menggunakan rompi oranye, tadi pagi Rafael Aluntri Sambodo datang ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya, saudara, kediaman Rafael digeledah oleh KPK dan KPK menyita sejumlah barang
mewah serta Oke, terima uang kasih. tunai sekitar Silakan tiga orang penanya ya. 32 miliar fokuskan rupiah lebih milik dahulu Rafael perkara Alun ini. dan Oke, juga sebelah sang kanan istri. saya ada Mbak Wilda ya. Terus Yogi, Sandra, Mas. Nanti sebutkan namanya ya. Oke, di belakang ada juga ya. Silakan. Oke.